Bentuk-bentuk hadis dan kehujahan hadis. Di kalangan ulama, hadis ada yang berpendapat bahwa hadis merupakan sinonim kata sunnah. Namun, hadis pada umumnya digunakan untuk istilah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah. Selain itu, hadis juga digunakan untuk sesuatu yang didasarkan kepada Allah yang dikenal dengan hadis qudsi, yaitu hadis yang disandarkan oleh Allah kepada Nabi kepada Allah. Bentuk-bentuk hadis Nabi. Yang pertama, hadis qauli, yaitu segala hal yang disandarkan kepada Nabi SAW berupa perkataan atau ucapan yang berisi berbagai tuntunan dan petunjuk syarah, peristiwa, kisah-kisah, baik yang berkaitan dengan akidah, syariah, akhlak, dan lain-lain. Contoh, hadis tentang bacaan ringan yang dicintai Allah dengan sabda Nabi, dua kata yang ringan diucapkan tetapi berat dalam timbangan atau kebajikannya, serta dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih, yaitu ucapan Subhanallah wa bihamdi Subhanallah al-azim. Yang kedua, hadis fi'li, yaitu segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi seperti cara Nabi melakukan wudhu, sholat, dan haji. Yang keempat, hadis ahwali, yaitu hadis yang berupa hal ihwal Nabi yang berkenaan dengan keadaan fisik, sifat-sifat, dan kepribadiannya. Yang kelima, hadis takhriri, yaitu tidak semua materi hadis secara utuh berasal dari Nabi, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, kehujahan hadis. Kehujahan berarti keadaan dari alasan yang dikemukakan, keadaan dari alasan yang dijadikan penetapan hukum, sehingga kehujatan hadis adalah dapat tidaknya hadis dijadikan alasan atau dasar dalam penetapan hukum Islam. Untuk membuktikan kebenaran hadis sebagai sumber hukum Islam, para ulama hadis mengemukakan beberapa argumentasi, baik dilihat dari segi rasional dan teologis, Al-Quran, Sunnah, maupun ijma'. Yang pertama, argumentasi rasional dan teologis, yaitu berupa beriman kepada Rasulullah merupakan salah satu rukun iman yang penting dan yang harus diyakini. Yang kedua, argumentasi Al-Quran. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki peran yang sangat penting dalam kaitan dengan agama. Yang ketiga, argumentasi hadis, yaitu banyak hadis yang menggambarkan tentang pentingnya taat kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah pesan Rasul agar menjadikan hadis sebagai pedoman hidup di samping Al-Quran.